Shalom. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita belajar tentang kebenaran kali ini yang bertemakan bagaimana caranya menghadapi pencobaan. Kita belajar daripada cara hidup Tuhan yang Dia menang atas cobaan. Bapa di surga, kami datang pada saat ini mengucap syukur untuk semua kemurahan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami rindu pada hari ini kami belajar tentang kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu adalah jalan
menuju kepada kehidupan yang sebenarnya. Dan kebenaran-Mu itu membebaskan kami daripada belenggu dosa, dan kebenaran-Mu menghantarkan kami kepada kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan merindukan firman-Mu. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius pasal yang keempat, kalau saudara meneliti ayat-ayat ini sampai dengan ayat yang ke-11, di situ dikatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara harus mengerti, kalau saja Yesus itu dicobai oleh iblis, maka kita pun juga tidak bisa menghindar dari yang namanya pencobaan. Setiap orang yang mau beribadah kepada Tuhan, kata Rasul Paulus, dia akan menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi penganiayaan, menghadapi kesusahan. Jadi adalah sesuatu kebohongan yang diberitakan oleh banyak orang pada saat ini. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami kesulitan, mengalami problema, mengalami kesakitan, mengalami kerugian, mengalami kegagalan, mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, mengalami apa yang disebut oleh Alkitab namanya penyalipan. Yesus sendiri berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Penyangkalan diri itu datang dari dalam kita. Tapi memikul salib itu adalah sesuatu penderitaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Nah, itu dua realitas yang harus kita hadapi sebagai seorang percaya. Pelajaran di gereja pada hari ini seringkali meniadakan, dan kita selalu diperhadapkan kepada teori sukses, teori mujizat, kelimpahan, kemakmuran, sampai kita tidak pernah dipersiapkan dengan apa yang namanya kalau kita mengalami kegagalan. Kalau tiba-tiba anggota keluarga kita, orang yang kita cintai, tiba-tiba menghadapi musibah. Kita marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan mencobai saya? Kurang setia apa? Nah, itu kalimat-kalimat yang sering kali keluar di dalam diri kita. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Pada waktu Yesus berpuasa 40 hari, ini tidak menjadi sebuah keharusan dilakukan oleh gereja Tuhan. Karena tidak semua yang dilakukan oleh Yesus harus saya dan saudara lakukan. Artinya begini, Yesus berjalan di atas air, saudara tidak perlu berjalan di atas air. Yesus naik di atas kayu salib, sehingga saudara dalam perayaan Paskah setahun sekali, saudara juga harus menyalibkan diri saudara di atas kayu salib, saudara digantung dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore. Itu namanya adalah kebodohan, karena itu bukan perintah Tuhan. Dan waktu dia berpuasa selama 40 hari. Maka laparlah ia, artinya dia berpuasa dengan tidak makan. Tapi dia minum, karena kalau dia berpuasa dengan minum dikatakan juga maka hauslah Yesus. Ya, manusia yang sehat bisa dia menahan lapar sampai dengan 40 hari. Tapi manusia yang tidak sehat mungkin paling lama sekitar 20 hari. Itu sebabnya saudara perlu berkonsultasi, atau kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, Anda punya iman, ya silakan lakukan. Tetapi kalau Anda tidak digerakkan, Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan. Tetapi dari ayat ini saudara-saudara belajar bahwa kalau Yesus saja dicobai, artinya saya dan saudara sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan,
kita juga bisa mengalami hal yang sama. Hanya bedanya, tatkala Yesus menghadapi pencobaan, dia tidak jatuh dari pencobaan. Seringkali kita di dalam menghadapi pencobaan, kita dikalahkan. Kita jatuh. Saya tidak usah bercerita tentang pribadi yang lain. Saya sendiri seringkali gagal mempertahankan kepercayaan, keimanan. Tatkala mungkin saya diledekin orang atau mungkin disakiti orang. Kan seharusnya kita tidak perlu membalas, tapi kadang-kala hati saya menjadi luka dan saya lantas cenderung untuk membalas. Itu contoh. Jadi kita bisa dikalahkan oleh emosi kita sendiri. Kita tidak mengatasi emosi kita. Nah, nanti kita belajar bagaimana caranya Yesus menghadapi 3 pencobaan yang sampai hari ini tetap bekerja dengan begitu kuat, dengan konten-konten, dengan cara-cara iblis yang diupdate gitu ya. Tapi dasarnya adalah sama. Yang pertama, kalau saudara melihat, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Namanya orang lapar, kebutuhannya adalah makan. Jadi iblis sangat tahu kelemahan saya, kelemahan saudara. Titik kelemahan Yesus sebagai manusia, karena dia berpuasa sekian lama tidak makan, jadi kebutuhannya adalah makan. Maka iblis mengatakan, kalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara tahu, iblis itu akan selalu berusaha mengalihkan orientasi hidup kita, keyakinan atau kepercayaan kita dari Tuhan kepada hal-hal yang jasmania. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang tidak terlihat. Tapi hal-hal yang jasmani itu bukan abstrak, tapi konkret, realistis, kelihatan, nyata. Kalau saya mengatakan bahwa saya kuat menghadapi persoalan, tapi realitasnya saya tidak kuat, itu kan ada sebuah pertentangan yang luar biasa. Harus mempercayai firman atau harus mempercayai realitas. Dan iblis tahu apa yang menjadi titik kelemahan dalam setiap orang. Nah, itu sebabnya dia mengatakan, ayo rubah batu ini menjadi roti, sehingga kamu bisa makan dengan kenyang. Kamu tidak perlu lagi mengalami kelaparan. Tapi coba lihat bagaimana cara Yesus menghadapi pencobaan jenis yang pertama ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya ingin mengatakan, kalau saudara menghadapi pencobaan, penting sekali saudara memiliki firman di dalam relung hati saudara, di dalam memori bawah sadar saudara. Ya, kebiasaan membaca, mempelajari firman, merenungkan, memikirkan firman secara terus-menerus, menghafal, mengakui, mengucapkan firman yang kita baca, itu akan sangat mampu untuk menghadapi, menanggulangi siasat iblis. Karena orang yang tidak tahu firman, iblis akan coba menyelewengkan, membuat firman itu ditambahi atau dikurangi oleh iblis, saudara-saudara. Ya, nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini, ada banyak orang berpikir kalau saya sudah hidup dalam Tuhan, saya tidak akan mungkin menghadapi kesulitan. Tapi dari ayat ini saudara bisa belajar bahwa seringkali Tuhan mengizinkan
Tuhan meluaskan, Tuhan membawa kita untuk menghadapi pencobaan. Pencobaan itu tujuan iblis adalah untuk menjatuhkan. Dia datang untuk membinasakan kita, menghancurkan kita. Tapi Tuhan datang itu tujuannya untuk membawa kita menjadi orang yang hidup bukan dalam keadaan yang kurang. Nah, ini seringkali gereja menerjemahkannya sebagai kehidupan kelimpahan, dalam tanda kutip adalah bicara tentang materi, kekayaan. Nah, buat apa Tuhan bicara pada sesuatu yang derajatnya itu rendah, yang dikejar oleh dunia, yang dikatakan dalam Injil Matius dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal aku, yang tidak percaya kepada aku. Masa orientasi hidup orang percaya, yang katanya percaya kepada Allah yang besar, orientasi kita kepada hal yang rendah. Jadi ingat, iblis akan selalu membawa kita hidup itu ditarik kepada derajat hidup yang rendah, hanya memikirkan dalam soal materi. Firman Tuhan bilang, yang namanya makanan yang dikhawatirkan manusia, dan yang namanya satu lagi itu penampilan, ya, pakaian itu adalah derajat nomor 5 dan nomor 6. Nomor 1 itu adalah Tuhan, nomor 2 itu adalah hubungan, keluarga, nomor 3 itu adalah kesehatan, nomor 4 itu pekerjaan. Jadi jangan sampai saudara mau ngikutin iblis ini, saudara. Ya, dia akan selalu membawa kita kepada hal-hal yang duniawi, manusiawi gitu. Contoh begini, kalau saudara disakitin, ada orang yang menghina saudara, iblis itu akan selalu berbisik begitu. Kalau kamu memang laki-laki sejati, jangan takut, tonjok aja itu orang. Kan kamu bukan pengecut. Ya, masa jalan lelet begini, kamu mesti ngebut begitu. Ya, sebagai laki-laki nggak apa-apa kalau kita itu punya pacar lebih dari 1. Ya, dan kita mesti coba. Ya, hidup itu coba bermewah-mewah, berfoya-foya, menghabiskan. Hidup kan cuma sekali begitu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali. Sampai hari ini saudara harus memahami pekerjaan daripada kuasa gelap. Dia akan selalu mengalihkan perhatian kita daripada hal-hal yang rohani. Kita yang terbiasa doa, membaca firman, punya saat teduh dengan keluarga, rajin ibadah, rajin melayani. Akhirnya kita ditarik kepada hal-hal jasmani, pada soal roti tadi. Kita lebih sibuk pada bisnis, kita selalu sibuk piknik, nggak pernah bisa lihat tanggal merah, hari kejepit, cuti bersama. Yang kita pikirkan, mana lagi tempat yang belum kita datangi. Kita hanya berpikir untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk senang-senang. Kita sibuk dengan arisan keluarga, pesta, dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi begini, kalau ada doa, kalau ada pendalaman Alkitab, itu yang datang sedikit. Tapi kalau yang namanya pesta, jalan-jalan, itu begitu ramai sekali, saudara. Jadi saya mau katakan, sampai hari ini gereja itu orientasinya kepada bagaimana caranya kita mendapatkan kekayaan duniawi, mengalami kesembuhan. Jadi Injil itu hanya berbicara soal bagaimana kita bisa membantu orang, tapi kita tidak bisa memberitakan kebenaran pada banyak orang lain. Saudara-saudara tahu, gereja di akhir zaman akan selalu berpikir bagaimana caranya mendapatkan keuntungan secara finansial. Mereka datang kepada Tuhan hanya memanfaatkan, seperti pada waktu Yesus memporak-porandakan, menjungkir balikan meja-meja penukar uang di bait Allah. Dan itu terjadi sampai pada hari ini. Orientasi hidup manusia akan dibawa oleh iblis untuk selalu mementingkan hal-hal yang bersifat makanan. Saudara lihat, kalau Adam yang pertama itu dicobai dalam soal makanan, ya, perempuan itu melihat buah itu sedap untuk dinikmati. Maka Adam yang kedua bicara tentang Yesus, dia dicobai dengan hal yang sama. Adam yang pertama jatuh,
dengan menggunakan makanan, tapi Adam yang kedua, Kristus menang. Padahal saudara tahu, Adam yang pertama itu tidak puasa. Dia bisa makan buah-buahan lain di Taman Eden. Jadi saudara lihat, Yesus pencobanya lebih berat. Jadi setan itu akan menyerang kelemahan-kelemahan saudara. Ya, jadi hati-hati, kita perlu belajar akan hal ini saudara. Dia misalnya melihat titik kelemahan saudara di dalam soal seks. Maka setan bukan hanya menyerang titik lemah itu, tapi dia juga menyerang pada saat yang tepat. Misalnya pada waktu saudara sedang bertengkar dengan pasangan. Ada banyak suami, ada banyak istri, karena hubungannya tidak baik dengan pasangan hidupnya, dia lantas berselingkuh keluar. Ya, nah iblis tahu nih titik kelemahannya. Kemudian kepada orang yang tamak, setan tahu sekali sehingga pada akhirnya dia memberi kesempatan untuk saudara berbisnis pada saat mestinya saudara ada di jam-jam ibadah. Apalagi saudara yang suka marah-marah begitu. Dia akan kirimkan orang-orang atau peristiwa yang tepat gitu untuk membuat saudara meledak dalam kemarahan begitu. Ya, kalau saudara mempunyai masalah yang berat seperti teman-teman saya yang pada hari ini menghadapi sakit penyakit musibah yang luar biasa. Ada banyak orang menawarkan karena dunia medis tidak lagi bisa menolong. Sehingga mereka menawarkan orang-orang pintar. Nah ini saudara, ini tawaran. Iblis tahu titik kelemahan saudara di mana, kebutuhan saudara di mana. Seperti Yesus kebutuhannya adalah makanan, lapar. Jadi dia memberikan tawaran kepada roti. Tapi Yesus bisa menjawab dengan lugas, dengan tegas. Bahwa manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman. Orang yang mengandalkan Tuhan itu akan melihat mujizat, akan melihat jalan keluar yang luar biasa. Itu sebabnya saudara penting sekali bagi kita. Ya, untuk kita selalu seperti Yesus menjawab persoalan dengan menggunakan firman. Jadi sekali lagi saudara, gunakan kebenaran firman Tuhan untuk bisa menghadapi segala macam persoalan di dalam kehidupan saudara. Yesus selalu bisa menolong saudara. Nah perhatikan sekarang ayat yang selanjutnya dalam Injil Matius tadi yang saya bacakan, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kalau saudara melihat di dalam Injil Matius 4 dengan Injil Lukas yang keempat, itu ada sedikit perbedaan tentang sistematika, urutan pencobaan. Kalau di dalam Injil Lukas yang keempat, Lukas 4, itu urutan yang kedua itu menjadi urutan ketiga, ya. Tetapi yang benar itu saudara bisa lihat di dalam Injil Matius 4. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang. Apa itu menatang? Menjagai kita gitu, akan menadah kita kalau kita jatuh begitu. Di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah saudara-saudara, hal yang kedua, kalau kita lihat ini saudara-saudara, setan juga sering sekali mencobai kita untuk menjadi terlalu percaya kepada Allah. Jadi kalau dia tidak berhasil kepada hal yang pertama, ya jadi pencobaan pertama itu mencoba Yesus supaya tidak percaya kepada Bapaknya. Anda kan lapar, ya kebutuhan Anda ini ya ubah dong batu jadi roti begitu. Ya, tetapi dalam pencobaan yang kedua, Yesus itu dicobai untuk terlalu mempercayai Bapaknya, sehingga mencari bahaya dengan cara melompat dari bumbungan bait Allah. Nah saudara tahu, setan itu sering menyerang kita dengan ekstrim kiri atau dengan ekstrim kanan. Ya, jadi kita diajar begini misalnya, sengaja berbuat dosa. Karena kita percaya yang namanya keselamatan itu tidak bisa hilang.
Sengaja kita berurusan dengan kuasa gelap karena percaya bahwa Allah itu bisa melindungi kita. Jadi pencobaan pertama ditolak Yesus dengan menggunakan kebenaran firman Tuhan. Maka sekarang setan juga menggunakan firman Tuhan tetapi yang disalah tafsirkan. Mana tuh ayatnya? Mazmur 91 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Coba kita lihat. Mazmur 91 ayat 11 dan ayat 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, saudara mesti melihat perikopnya. Jadi iblis bisa mengambil penggalan firman. Iblis bisa mengutip firman Tuhan tetapi tidak secara menyeluruh. Ada banyak orang Kristen sekarang sering mengambil kutipan-kutipan firman Tuhan yang dianggap menyenangkan. Tetapi dia tidak baca secara perikop. Dia tidak melihat sejarah ataupun latar belakang daripada perkataan firman Tuhan itu. Sehingga dia menerjemahkan seenaknya saja. Dan inilah strategi iblis, saudara. Dia cuma mencuplik firman Tuhan. Tetapi tidak sesuai dengan maksud Tuhan yang sebenarnya, saudara. Jadi ini disalahartikan. Ya, jadi semua orang hati-hati. Ya, misalnya saudara-saudara. Saksi Yehova itu menggunakan Injil Yohanes 14:28. Kita buka sebentar yuk supaya saudara bisa belajar kebenaran. Namanya juga belajar kebenaran. Jadi kita mesti banyak baca firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah itu sebabnya akhir-akhir ini kita sering mendengar ada yang disebut Yesus itu adalah Allah yang minor. Tetapi Bapa adalah Allah yang major, yang mayor, yang lebih tinggi. Allah besar dan satu Allah kecil. Ada lagi yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia 100% dan bukan Allah. Jadi orang ini tidak percaya kepada inkarnasi begitu. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi dia berkata bahwa Yesus itu adalah manusia sejati, kemudian Allah masuk ke dalam kemanusiaannya Yesus. Jadi dia mengatakan bahwa Yesus bukanlah sang juru selamat, Yesus bukanlah sang logos, bukan firman. Yesus bukanlah terang dunia. Allah Yahweh itu terang dunia. Allah Yahweh itu adalah logos. Allah dan Yahweh itu atau Allah yang Yahweh itu ya nama Allah itu kan Yahweh ya JHWH. Itu adalah juru selamat. Jadi Yesus itu adalah manusia 100% tapi bukan Allah. Nah ini kan namanya bidat, penyelewengan saudara. Jadi saksi Yehova itu teorinya seperti begitu. Menganggap bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Nah itu kalau saudara tidak mengerti firman, belajar firmannya baru selesai tahun pertama di STT, tahun kedua di STT, belum belajar secara komprehensif, secara menyeluruh, cuman kutip beberapa ayat saja, lantas saudara merasa lebih hebat daripada para teolog. Sehingga akhirnya saudara merasa punya pengikut, lantas saudara bisa menyesatkan orang dengan seenaknya saja. Ini pekerjaan iblis, saudara-saudara. Perhatikan. Jawaban Yesus terhadap pencobaan yang kedua ini ada di dalam ayat yang ke-7 yang dikutip oleh Yesus di dalam Ulangan 6 ayat 16. Yuk kita perhatikan Ulangan 6 ayat yang ke-16. Saya percaya nanti waktu saudara membaca ini di layar juga akan ada ya. Ulangan 6 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan begini. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Ada banyak orang Kristen yang merasa karena dia sudah hidup di dalam Tuhan, lantas dia
bisa melakukan yang jahat tanpa akibat apa-apa. Saya beri ilustrasi yang sederhana. Hanya karena saudara diselamatkan, hanya karena saudara sudah menerima anugerah keselamatan dari Kristus, dibebaskan daripada dosa. Coba saudara ambil kendaraannya orang, saudara bawa lari kendaraannya orang. Apakah polisi tidak, aparat hukum tidak mengejar saudara? Dan kalau saudara tertangkap, apakah saudara tidak akan diadili? Dan saudara dibebaskan daripada tuntutan pengadilan? Enggak bisa dong. Yang kedua, hanya karena saudara anak Allah dan menerima janji yang luar biasa tentang keselamatan. Kalau yang keselamatan saja saudara terima, apalagi dengan hal-hal yang duniawi, dengan kehidupan, pasti saya bilang yang besar aja mobilnya dikasih, masa pentilnya nggak dikasih. Lantas saudara berpikir, tanpa saya belajar, tanpa saya sekolah, tanpa saya bekerja dengan disiplin, saya akan mendapat promosi. Coba pikirkan secara logika saja, saudara. Ya, jadi penting sekali untuk saudara itu mempelajari firman Tuhan supaya saudara tidak disesatkan gitu dengan sembarangan dengan istilah-istilah yang dikutip daripada firman Tuhan tetapi tidak sesuai begitu. Ya, jadi jangan sampai kita salah mengartikan. Perhatikan di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11. Ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saya tidak ingin pada waktu saya mengajarkan kebenaran ini saudara tidak membuka firman. Saya tidak ingin murid-murid Tuhan hanya sekedar mendengar firman itu mentah-mentah lantas tidak punya dasar firman. Jadi pada waktu saya mengatakan sesuatu, periksa dong ayat-ayatnya. Kira-kira benar nggak seperti demikian? Jadi orang Yahudi di Berea itu dipuji. Kenapa? Karena waktu Paulus khotbah, walaupun Paulus itu seorang rasul, ya, dia itu ngecek benar apa enggak. Bayangkan, ini rasul, bukan orang baru bertobat kemarin sore baru baca Alkitab 2-3 pasal, bukan baru sekolah teologi baru 1-2 tahun tamat aja belum, tapi sudah merasa lebih pinter daripada para pengajar-pengajarnya. Ya, jadi saudara-saudara, mari kita melihat firman itu, belajar dari firman itu bukan mencomot mana yang senang atau tidak senang. Karena akhir zaman gini, ada banyak orang akan memilih pengkhotbah-pengkhotbah yang menyenangkan telinganya. Jadi bukan untuk belajar kebenaran, tapi mencari mana yang kira-kira menyenangkan begitu. Ya, jadi sekali lagi saudara, banyak orang suka salah paham gitu ya. Karena berpikir sudah hidup dalam Tuhan, dia bebas lantas mencobai Tuhan begitu. Jangan. Saya beri contoh apa ya, misalnya ada orang yang berpikir kalau saya orang beriman, saya kalau sakit tidak perlu minum obat, apalagi sampai ke dokter. Kalau sampai saya minum obat atau saya ke dokter, berarti saya nggak punya iman. Nah ini namanya ngaco, saudara. Ini bukan beriman, tapi kita mencobai Tuhan. Kenapa nggak sekalian aja kalau nanti kalau istrinya sudah waktunya untuk melahirkan, jangan pergi ke bidan, jangan pergi ke dokter, tapi pergi minta tolong pada montir motor. Ya, supaya bisa terjadi proses kelahiran begitu. Nah, ini seringkali kita kalau ada ujian tidak mau belajar. Ya, karena kita percaya bahwa Allah bisa memberkati, enggak perlu kita belajar, nanti kita juga akan dapat nilai yang bagus. Kita sudah tahu daerah kita itu rawan, tidak aman, tapi kita keluyuran malam-malam sambil berdoa, ya Tuhan Engkau pasti bisa menjaga aku. Itu kan namanya kita mencobai Tuhan begitu. Oke, kita next kepada pencobaan yang ketiga. Kita baca dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Perhatikan baik-baik di situ. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kembali pada waktu dia menghadapi pencobaan, ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, pergilah iblis, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau kita perhatikan terjadinya pencobaan-pencobaan yang pertama sampai dengan ketiga ini, saudara, ini terjadi di dalam kejadian yang secara langsung begitu. Iblis itu berhadapan, apa itu namanya, apple to apple, face to face gitu, berhadapan begitu. Ya. Nah, kalau saudara berpikir bahwa Yesus itu dicobai karena pikiran Yesus yang negatif, ini juga tidak benar. Karena Yesus kalau dia berpikir dengan hal yang negatif, dia sudah berdosa, saudara. Kita kan seringkali jatuh karena kita punya pikiran, misalnya gini, saya seorang yang selalu berpikir cabul gitu, maka tindakan saya akan menjadi cabul. Nah, Yesus itu dia nggak pernah berpikir tentang hal-hal yang negatif, hal-hal yang berdosa begitu. Di dalam pikirannya itu adalah kebenaran, tetapi bukan karena kita hidup dalam kebenaran, kita tidak dicobai. Bayangkan, orang yang hidup dalam kebenaran saja dicobai, apalagi kita yang tidak hidup dalam kebenaran. Jadi Yesus betul-betul dibawa ke bumbungan bait Allah dalam pencobaan kedua. Lalu dia dibawa ke puncak gunung. Ya. Bayangkan saudara, kejadian seperti ini bisa terjadi pada pribadi yang luar biasa. Jadi iblis bisa memperlihatkan hal-hal yang luar biasa begitu. Jadi sekali lagi setan itu bisa menawarkan begitu banyak hal di dalam kehidupan kita. Dan dia berkata begini, ya, semua yang kamu lihat ini akan menjadi milikmu. Saudara, Yesus sendiri itu pernah menyebut iblis itu sebagai penguasa dunia. Dan Yesus tidak membantah klaim daripada setan itu. Ya, tetapi dia bisa berkata tidak. Dan dia bisa mengusir setan. Itu sebabnya saudara, tujuan iblis itu melakukan pencobaan yang ketiga, itu adalah supaya Yesus mendapatkan mahkota tanpa salib. Kalau kamu mau menyembah aku, maka semua itu akan kuberikan kepadamu. Saudara tahu kalau Yesus menggunakan cara yang seharusnya, yang dirancangkan oleh Bapa, maka dia harus menderita dan mati di salib. Baru dia bisa mengumpulkan orang-orang untuk datang kepadanya. Tapi dengan cara setan ini, dia hanya perlu tunduk kepada setan dan seluruh dunia akan diberikan. Saudara tahu, pelajaran-pelajaran gereja tentang teori kelimpahan, tentang teori kesuksesan, tentang teori kemakmuran, ya, atau dalam banyak gereja pada masa kini mengatakan bahwa kalau kita ikut Yesus semua problem bakal beres. Jadi seolah-olah pengajaran ini mengajarkan mahkota kemuliaan tanpa salib, tanpa penderitaan. Semua ajaran yang mengizinkan kompromi supaya terhindar dari kesukaran, terhindar dari penderitaan, ini sejalan dengan godaan setan. Misalnya seorang sekretaris, ya, dia menuruti perintah bosnya untuk berdusta, mengatakan bahwa bosnya tidak ada. Nah, ini orang yang ingin menghadapi masalah tanpa masalah gitu loh, supaya ada jalan keluar. Ya, saya teringat dengan seorang anak kecil yang namanya Russell gitu ya. Ya, tulisannya Russell itu, satu hari dia berlomba di dalam bahasa Inggris gitu. Dia bukan orang Inggris tapi dia orang dari Eropa Timur. Dan pada waktu dia dia mengucapkan pidato. Nah, ada satu kata yang dinilai oleh juri, ada perkataan yang tidak sesuai dengan bunyinya begitu. Jadi juri merasa apakah dia membaca huruf A atau huruf E gitu kalau dalam bahasa kita gitu. Saudara tahu, sebetulnya dia bisa berkata tidak jujur dan dia memenangkan. Tapi dia berkata begini, saya tahu bahwa saya telah mengucapkan kalimat itu dengan huruf yang salah. Saya bukan membaca huruf A, tapi saya membaca huruf E. Dan saudara akhirnya apa? Dia kalah. Tapi kejujurannya itu telah membuat dunia terpesona dengan kejujuran orang ini. Ada banyak orang menang dengan cara yang tidak jujur. Tapi sekali lagi dunia menghargai orang ini.
karena kejujuran. Sekalipun dia kalah. Sampai dunia mengatakan masih ada orang jujur di dunia ini. Nah itulah saudara-saudara. Ya, jadi sekali lagi hati-hati dengan kebiasaan apa itu namanya? Suap, dengan kebiasaan menyontek, kebiasaan korupsi. Itu jalan pintas, markup gitu. Belanja 1.000 kita bilang 2.000. Ya. Jadi Yesus ini seolah-olah sedang diarahkan ya untuk bisa menghasilkan cepat, tunduk kepada setan, bekerja sama dengan setan, menggunakan cara yang tidak halal. Hari ini saudara tahu, cari pesugihan dengan cari jimat, pergi ke dukun, pergi ke kuasa gelap. Ya. Coba saudara bisa baca di dalam Yesaya 47 ayat 9 bagian B. Ya, coba kita periksa. Bagian B, kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Ya, jangan saudara berpikir bahwa orang yang senang menggunakan kuasa kegelapan untuk mendapatkan keinginan saudara itu tidak akan terjadi apa-apa begitu. Ya. Jadi sekali lagi hati-hati. Hari Sabat itu adalah hari ibadah, tapi saudara telah gantikan hari Sabat itu waktu ibadah saudara untuk pesta, untuk jalan-jalan, untuk segala macam, dan saudara berpikir tidak ada akibat apa-apa. Kalau saudara orang tua sering mengajak anak-anak untuk tidak ibadah pada hari Minggu, pada jam-jam ibadah, percayalah, Anda sedang mengajarkan sebuah kepercayaan bahwa ibadah itu bukan soal, ya, bukan hal yang esensi, bukan hal yang paling penting. Enggak, ibadah juga enggak apa-apa, enggak ada implikasi, enggak ada akibat apa-apa. Ya, nah saudara-saudara, ada banyak orang juga yang kadang-kala punya uang. Kalau di dalam istilah politik ini kaum oligarki. Orang yang punya uang coba mengatur para politikus, para penguasa. Begitu. Ya, dalam negara demokrasi yang sejati itu seorang penguasa yang harus mengatur oligarki. Tetapi kebanyakan di negara-negara yang menyatakan diri demokrasi, oligarki yang ngatur penguasa. Di dalam gereja juga begitu. Orang-orang yang merasa punya uang coba mengatur para pendeta, coba mengatur hamba Tuhan. Dan mereka mengancam, kalau kamu gak mau diatur oleh saya, nanti saya gak kasih persembahan. Saya akan keluar dan lihat gereja itu akan runtuh. Jadi dia memaksa para pendeta untuk bisa berkhotbah yang enak. Wah, saya sering sekali saudara. Pernah satu kali ada seorang anggota gereja, dia pekerja di gereja ini. Dia berkata begini, asal Bapak mau khotbah yang bagus-bagus sesuai dengan khotbah-khotbah di akhir zaman yang menyenangkan, saya akan selalu support Bapak. Waduh, saya pikir orang ini kebesaran kepala begitu. Dia lupa dulu dia bekas orang miskin yang baru saja mulai diberkati secara finansial begitu. Tapi dia coba atur para pemimpin dengan uangnya, dia coba menawarkan asal bisa melakukan hal-hal yang luar biasa begitu sesuai dengan keinginan hatinya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita lihat jawaban Yesus terhadap pencobaan yang ketiga itu di dalam ayat 10. Dia mengusir setan. Ini menunjukkan Yesus lebih besar, lebih berkuasa dari setan. Makanya Yesus kan bilang, ya, oleh sebab memburu uanglah kita jatuh dalam berbagai macam kesulitan, kesukaran. Iman kita menjadi runtuh. Saudara menyatakan apa sih? Kita ini pemimpin, kita ini kepala, bukan ekor. Nah kalau saudara kejar uang, uang itu jadi kepala kan, saudara jadi ekor. Saya juga baca buku ekonomi, buku sukses saya baca. Robert T. Kiyosaki bilang begini, kalau Anda mau menjadi orang hebat, bukan Anda yang bekerja untuk uang, tapi uang bekerja buat Anda. Nah itu pola pikir yang bagus. Jadi jangan pernah jadikan uang itu menjadi bos saudara. Uang itu menjadi kaki tangan saudara, bawahan saudara. Dia kerja buat saudara, bukan saudara banting tulang untuk mengejar dia. Bagaimana saudara mengatakan bahwa saudara kepala?
Kalau saudara kejar uang, uang jadi kepala, saudara jadi ekor. Ya, jadi sekali lagi saudara, kita harus belajar. Lagi-lagi Yesus menggunakan firman Tuhan. Jadi Yesus tidak pernah mengganti senjatanya. 3 kali ia diserang, 3 kali dia menggunakan firman Tuhan untuk menangkis serangan si iblis ini. Ya, nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi penting sekali kita itu harus belajar menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah demi namanya, haruslah engkau bersumpah. Ya. Jadi kita hanya harus takut kepada Tuhan. Takutlah kepada Tuhan, beribadah hanya kepada Dia dan bersumpahlah dalam namanya. Ini dalam terjemahan NIV dalam Ulangan 6 ayat 13. Ya. Jadi artinya kita harus betul-betul hanya beribadah kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut. Jadi pada waktu dia berkata, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, jadi kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu kita harus mengerti, ya. Jadi hanya Allah yang boleh disembah. Kita tidak boleh menyembah apapun, setan itu nggak boleh, malaikat, bahkan manusia. Termasuk kita menyembah sungkem ya pada orang mati, orang-orang tua kita, itu enggak boleh. Kita betul-betul hanya berdoa kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyembah berhala apapun juga, enggak boleh. Makanya orang percaya itu kalau sudah jadi Kristen, ya jangan ikut sembahyang cengbeng. Budaya cengbeng itu kumpul keluarga bagus, tapi jangan datang ke kuburan untuk berdoa untuk orang mati. Nah itu yang salah. Berdoa di kuburan ya supaya orang yang mati memberkahi kita, memberkati kita. Nah itu enggak benar. Nah sekarang kita baca ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita perlu belajar. Dalam kalimat ini, sekalipun di sini iblis itu sudah dikalahkan dan ia tidak berhasil menjatuhkan Yesus dalam dosa, tetapi ia bukan pergi selama-lamanya. Dia memang pergi, tapi dia menunggu saat yang baik untuk menyerang. Ya, jadi kita belajar iblis itu punya ketekunan untuk di dalam mencobai Yesus dan mencobai gerejanya. Ya. Jadi kalau saudara tidak tekun belajar firman, tidak tekun berdoa, tidak tekun mengatasi dosa begitu, wah iblis akan terus belajar bagaimana caranya supaya saudara bisa dihancurkan. Nah kalau saudara berhasil, jangan sampai saudara menjadi lupa diri gitu. Iblis akan selalu menunggu. Saya teringat dengan firman Tuhan yang dikatakan dalam kitab Wahyu. 2000 tahun yang lalu memang kepala ular itu seperti nubuatan dalam Kejadian pasal 3. Kepala ular itu diinjak oleh keturunan manusia itu. Oleh Yesus sudah dikalahkan di atas kayu salib. Kepalanya sudah dikalahkan. Dan banyak orang mengatakan bahwa iblis tidak lagi bisa mengalahkan orang Kristen. Maksud saya tidak bisa menjatuhkan orang Kristen dari imannya. So lihat begitu banyak orang yang murtad, yang dulu melayani sekarang tidak melayani. Yang dulu begitu berapi-api, begitu setia sekarang padam, loyo. Bahkan meninggalkan Tuhan. Kan ada ayat di dalam suratan Paulus. Orang-orang yang tadinya setia melayani Tuhan sekarang oleh karena duniawi mereka meninggalkan Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Jangan lupa hal itu saudara, firman Tuhan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, ekor daripada ular itu, dia berhasil menyeret sepertiga bintang. Sepertiga bintang itu bicara tentang orang pilihan Allah. Jadi kepalanya sudah diremukkan, tapi ekornya masih
bisa menghancurkan. Ingat, selama iblis belum dirantai oleh Tuhan nanti pada kedatangan yang kedua, hari ini iblis bekerja dengan giat, saudara. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan pada saudara untuk belajar, untuk menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi, kalau ada orang yang menawarkan macam-macam buat hidup saudara, tapi semuanya di luar jalannya Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Kan hanya Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Ukurannya bukan kesembuhan, ukurannya bukan dapat uang banyak. Buat apa Anda menerima kesembuhan, buat apa Anda terima uang banyak, tetapi pada akhirnya Anda meninggalkan Tuhan. Jadilah orang yang cerdas. Mari kita akan tenangkan hati kita, saudara. Kita akan berdoa bersama-sama sementara pemuji akan menaikkan pujian. Saya mengajak saudara untuk merenungkan, memikirkan ulang akan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Sehingga sesi belajar kebenaran pada hari ini akan mengubah kehidupan saudara, keyakinan saudara untuk lebih mempercayai Tuhan. Dan jangan pernah mencobai Tuhan. Dan jangan pernah mengambil jalan-jalan pintas yang ditawarkan oleh iblis. Anda harus tetap percaya dan menyembah Tuhan saja. Hanya Tuhan. Silakan para pemuji akan menaikkan pujian. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kalau kami mengarahkan pandangan kami hanya kepada Kristus Yesus Tuhan, kami selalu taat kepada firman Tuhan, maka kami diberikan kesanggupan oleh Tuhan untuk menghadapi berbagai macam pencobaan yang datang dalam hidup kami. Kami akan terus melihat Tuhan. Kami tidak akan pernah mencobai Tuhan. Kami juga tidak akan meniadakan salib untuk mencari kemuliaan yang mudah ditawarkan kepada kami. Yesus bisa saja memperoleh seisi dunia tanpa salib, tapi itu bukan jalan Bapa. Ingatkan kami Tuhan, sebagai orang percaya, kami harus menolak hal-hal yang ditawarkan oleh iblis, oleh dunia, bahkan oleh nafsu kami sendiri.
kesenangan sesaat. Biar kami taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami, supaya kami boleh tetap beribadah, boleh tetap setia kepada Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mari saya ajak saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, untuk engkau boleh membuka tanganmu, dan saya akan berdoa untuk setiap saudara. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, berikan kami firman-Mu yang akan mengarahkan hidup kami untuk mengalahkan godaan, mengalahkan pencobaan, serangan dari kuasa gelap. Dalam nama Yesus, Tuhan menjamah setiap kami yang lemah dibangkitkan, yang goyang diberikan keteguhan yang luar biasa untuk mempercayai Tuhan. Dan kami terima keajaiban Tuhan, kami terima berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat daripada surga itu datang dalam hidup kami. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa dalam tayangan yang akan datang, Belajar Kebenaran.